lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda, PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Langit bergelar-Mu benar, kurnia alamat tinggi, sumber hidup bagi kasih dan pengharapan yang rohani. Engkaulah sabda kurnia, jari tangan kanan Bapa. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Galaukan segala musuh, damai berikan berkanjang, dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikar Rohnya bersama kami percaya selamanya. Kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma.
Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini tidak asing lagi untuk kita, apalagi untuk anak-anak ketika mau menerima komunion pertama. Biasanya tema yang dipajangkan di gereja atau juga kalau merayakan di rumah, maka biasanya adalah akulah roti hidup. Dan itu hampir semua orang ketika mau menerima komunion pertama selalu menggunakan tema ini. Ini tidak salah, ini benar bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk lebih mengerti dan memahami kisah Injil hari ini, bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, bisa kita lihat dalam perayaan Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi, disitulah kita sungguh-sungguh menyambut dan menerima kehadiran Tuhan sebagai roti yang sungguh-sungguh hidup. Ketika perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, maka disitulah terjadi perubahan atau yang disebut dengan peristiwa inkarnasi. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, lalu kita coba untuk melihat ke dalam diri. Apakah kita mengikuti perayaan Ekaristi? Mungkin perayaan Ekaristi harian atau hari Minggu, hari raya. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan waktu dan hati kita untuk mau mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, dengan penuh ketulusan hati? Ataukah hanya asal-asalan saja? Oh ya, hanya supaya orang tahu bahwa saya ini beragama Katolik, jadi saya wajib mengikuti Ekaristi. Apakah kita hanya sebatas itu? Ataukah kita betul-betul menyadari bahwa di dalam Ekaristi itulah saya sungguh memiliki kesatuan dengan Yesus Kristus. Saya sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menyambut Yesus di dalam tubuh dan darahnya yang ada di dalam perayaan Ekaristi ketika waktunya untuk menerima komunion kudus.
Untuk itu saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekiranya melalui kisah Injil hari ini dan juga permenungan yang sangat singkat dan sederhana ini, mari kita diajak supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus adalah roti hidup yang saya terima ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima Komunion Kudus. Untuk itu saudara dan saudariku yang terkasih, mari sekali lagi kita diajak supaya ketika mengikuti perayaan Ekaristi, kita betul-betul menempatkan diri, waktu dan pikiran kita untuk mau merayakan Ekaristi sebagai tanda dan sarana keselamatan. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku,